Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat pai susu. Pai susu ini tuh identik dengan oleh-oleh khas Bali ya teman-teman ya. Walaupun aku pas kerja di Bali aku tuh nggak pernah makan ini dan nggak tahu produk ini. Buat ngurangin penyesalan aku pas kerja di Bali, aku bakalan buat resepnya aja lah ya. Ini tuh cantik banget, kalian bisa lihat. Buat kalian penasaran sama resepnya, wajib banget sih stay tune terus karena ini tuh resepnya super simple banget. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, sok langsung aja subscribe sekarang juga. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan painya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Ini painya aja ya, belum flas susunya. Di sini aku udah siapin baskom, aku bakalan siapin saringan karena ini tuh gula halus aku bergerindil gitu loh teman-teman. Jadi terpaksa harus aku saring ulang. Kalau kalian nggak punya gula halus, kalian bisa langsung aja blender gula pasir biasa kurang lebih 30 gram atau 1-2 sendok makan, terserah kalian sih. Ini fungsinya disaring sih biar halus aja, soalnya kan teksturnya dari pai susu itu kan halus gitu loh teman-teman, paham gak sih? Ini udah selesai karena tepungnya udah lembut, udah halus, jadi ini langsung aja aku masukin semuanya. Ini aku pakai 200 gram tepung terigu. Terus di sini aku ada 100 gram margarin. Ini tuh margarinnya beku ya teman-teman ya, jadi aku masukin kulkas, jadi dia tuh agak padat gitu loh dan dingin. Emang ini tuh nyampurnya agak lama, tapi emang harus pakai yang dingin gini biar hasilnya tuh crispy gitu. Bukan crispy sih menurut aku, jadi biar lebih renyah gitu loh setahu aku. Jadi kita langsung aja ulainin aja sampai dia tuh tercampur rata sambil diremas-remas gitu loh teman-teman. Ini tuh kelihatannya susah tapi ini gampang banget, jadi nggak butuh lama. Ini langsung udah selesai, kurang lebih bentukannya seperti ini. Kalau udah seperti ini langsung aja aku siapin 1 butir telur. Ini untuk telurnya aku pakai semuanya ya teman-teman ya. Aku takut mubazir aja sih, tapi kalau kalian mau pakai kuningnya aja ini juga boleh banget. Ya, aku tuh biasanya kalau misahin putih sama kuning telur gitu, pasti putihnya nggak kemakan. Jadi daripada mubazir aku pakai aja lah ya semuanya. Kayak gini aja, jadi langsung aja aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini tuh emang sesimpel itu, jadi kalian gak butuh mixer ya kalau buat pai susu. Emang gampang banget, segampang itu dan rasanya super enak. Aku tuh makan pai susu tuh pas udah pulang dari Bali gitu loh teman-teman, udah nggak kerja di Bali baru nyobain pai susu dan aku nyesel banget sih nggak kuliner pai susu di sana. Soalnya kan kemarin aku tuh di Bali kerjanya tuh di puncak gitu loh, jadi di sana tuh banyak stroberi, nggak banyak pai kayak gini. Ini udah selesai aku ulainin. Kalau udah diulainin seperti ini, kita langsung aja pinggirin dulu ya teman-teman ya. Ini aku tutup biar fungsinya nggak kering. Jadi aku bakalan buat flanya dulu. Untuk flanya kalian bisa langsung aja screenshot di sini ya. Di sini aku udah siapin wadah, wadahnya kecil aja. Aku bakalan masukin ini tuh tepung maizena. Aku pakainya kurang lebih 1 sendok makan aja. Lanjut di sini aku ada 1 butir telur. Sebenarnya pakainya kuning telur aja ya teman-teman ya. Cuman karena aku orangnya hemat gitu, jadi aku pakai semuanya aja. Terus di sini untuk susunya aku kurang lebih pakai 100 ml. Kalau kalian pengen flanya pengen lebih manis gitu ya teman-teman ya, aku saranin kalian pakai gula tambahan. Kemarin aku tuh nggak pakai gula tambahan ya, jadi rasanya agak sedikit gimana ya, kayak kurang manis gitu loh teman-teman. Tapi tergantung kental manisnya kalian ya teman-teman ya, soalnya kental manis aku tuh sedikit tawar gitu loh rasanya. Untuk airnya aku tambahin kurang lebih 100 ml dan aku tambahin vanilla essence biar agak wangi gitu. Sorry banget suaranya agak ketinggalan ya teman-teman ya. Pokoknya untuk adonannya ini ditambahin air kurang lebih 80-100 ml terserah kalian. Dan untuk kental manisnya, kalau kalian pakai kental manis yang manis itu nggak perlu pakai gula lagi. Ini kalau semua bahan flanya udah masuk semuanya, kita langsung aja kocok. Tapi sebelum dikocok aku bakalan tambahin pewarna ya, biar warnanya itu cantik. Sebenarnya warna orinya tuh udah cantik, cuman aku pengen yang gonjreng gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan pakein warna kuning sama warna pink biar warnanya tuh agak kayak kuning telur gitu. Pakainya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya, soalnya kalau kebanyakan nanti kuningnya kuning banget lagi. Dan untuk pinknya tuh jangan terlalu banyak-banyak, sedikit aja biar warnanya tuh nggak pink gitu. Cuman karena ini kebanyakan kayaknya nanti aku bakalan tambahin lagi kuning. Pokoknya untuk pewarnanya dikira-kira aja lah ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, ini tuh opsional banget. Jadi kalau kalian pengen buat, kalau pengen cantik dikasih, kalau nggak pengen cantik juga nggak dikasih juga nggak apa-apa, soalnya warnanya juga nggak pengaruh gitu. Kan konsepnya tuh sebenarnya susu ya, sebenarnya sih warnanya harus putih, cuman aku nggak tahu kenapa kepikir jadi warna kuning teman-teman. Mungkin karena pai susu yang pernah aku beli tuh warnanya agak kuning-kuning gitu, jadi ya mungkin kayak gitu kali ya. Udah, kita
move on aja dari warna, kita langsung aja saring biar dia tuh nggak bergerindil. Soalnya putih telurnya tuh susah banget gitu loh nyatunya, jadi harus disaring seperti ini. Diaduk terus aja ya teman-teman ya, biar dia tuh turun. Kelihatannya susah tapi serius itu tuh sedikit-sedikit netes ke bawah gitu loh. Ini kalau udah kalian bisa langsung aja pinggirin dulu. Dan ini tuh tantangan sebenarnya kalau buat pie teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya cetakannya, apalagi penekan pie-nya, ini tuh bakalan susah banget sih, serius. Sebenarnya nggak sesusah itu ya teman-teman ya. Soalnya karena aku pertama kali buat pakai yang loyang kecil kayak gini, jadi aku tuh ngerasa kayak susah banget gitu loh. Ini aku cuci dulu, setelah aku cuci bersih langsung aja aku olesin pakai margarin. Sebenarnya pakai margarinnya jangan terlalu tipis-tipis. Aku tuh paling boros banget pakai itu loh, kuas itu boros banget teman-teman. Biasanya tuh kuas itu aku tuh sekali pakai, jadi yaudahlah ya, daripada sekali pakai aku pakai tangan aja. Dan kita langsung aja ambil adonan secukupnya. Ini tuh sebenarnya kalau kita ngeliat orang buat itu gampang banget, cuman pas aku praktekin emang agak susah-susah gampang gitu. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, ini tuh kayak butuh step by stepnya gitu loh teman-teman, gak asal bentuk. Jadi kalau kalian bisa memahamin bener-bener, ini tuh sekali coba langsung jadi. Aku tuh kemarin coba berkali-kali gitu loh. Dan yang pertama kita pipin dulu, kita ratain dulu aja di loyangnya seperti ini. Ini kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja tekan-tekan di pinggir kayak gini. Kasih space ya teman-teman ya, biar nggak terlalu mepet banget di loyangnya. Jadi kayak gini aja kurang lebih. Ini sih aku ngikutin bentuk loyangnya ya, biar hasilnya tuh cantik gitu loh teman-teman. Dan kalau kalian nggak tahu beli ini loyang di mana, ini tuh butuh banget sih. Soalnya kalau lebaran kayaknya buat pie susu kayak mewah banget nggak sih hidangannya. Serius, aku tuh kalau lagi lebaran di rumah orang terus dikasih pie susu tuh rasanya kayak seneng banget. Wow, pie susu gitu, paham gak sih? Dan ini kalau udah dibentuk-bentuk kita langsung aja buang pakai pisau, pakai itu juga boleh, spatula juga boleh, terserah kalian, biar bentuknya tuh kelihatan gitu loh teman-teman. Setelah dipotong bentuknya kan kelihatan. Dan setelah udah seperti ini kita langsung aja rapi-rapiin. Ini untuk satu resepnya, ini tuh kurang lebih jadinya sekitaran 20. Kalau kalian mau beli cetakan ini sok langsung aja cek di deskripsi aku ya teman-teman ya. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini setelah aku buat. Jadi kita lakukan hal yang sama sampai habis ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian punya dana lebih lagi, ini tuh ada alat penekannya teman-teman, jadi lebih gampang gitu buat yang bisa. Paham gak sih? Ada penekannya buat yang bisa, tapi kalau yang nggak bisa ya serius mending manual seperti ini aja deh. Ini tuh kelihatannya susah tapi ini gampang kalau kita udah terbiasa. Ini tuh nggak butuh lama dia jadi ya teman-teman ya. Pokoknya kita rapi-rapin aja atasnya kayak gini biar cantik, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Karena di depan tadi tuh aku udah coba gagal lagi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini cantik banget. Karena loyang aku tuh aku belinya cuma satu lusin ya teman-teman ya, sisanya aku cetak pakai loyang yang agak gede gitu. Ini yang aku tunjukin aja. Sebenarnya kalau kalian mau pakai atau mau buat yang ukuran segini tuh jadinya sekitaran 20. Ini ngasihnya serius jangan terlalu banyak-banyak, soalnya nanti pas di open itu tuh kayak bleber kemana-mana. Dan ini kesalahan terbesar aku teman-teman, aku lupa nusuk pakai garpu. Serius, sebelum kasih flat tadi itu seharusnya ditusuk-tusuk biar nanti tuh dia nggak gelembung ya teman-teman ya. Cuman karena udah terlanjur dan nggak mungkin juga aku tuang lagi, jadi aku bakalan tusuk-tusuk aja. Tapi saran dari aku, ditusuk-tusuk dulu baru dikasih flat. Dan kalau udah kita panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api besar. Setelah itu diganti pakai api sedang dan kita oven pie-nya itu kurang lebih 45 menit. Kalau kalian punya oven atas bawah itu bisa pakai api atas bawah, cuman karena aku tuh pakai loyang kayak gini jadi ya apa atuh ya teman-teman ya. Yang ada aja di rumah, jadi jangan dipaksa. Kalau kalian punya teflon, dipanggang di teflon aja juga nggak apa-apa. Nggak terlalu maksa banget ya teman-teman ya, nggak harus pakai oven gitu loh maksud aku. Dan ini dia hasilnya. Ini kalian bisa lihat itu tuh sebenarnya itu cetakan pie brownies. Besok aku bakalan next video aku bakalan buat pie brownies, jadi stay tune aja di video aku bakalan buat yang enak-enak. Dan ini tuh emang sengaja aku oven agak gosong ya teman-teman ya, karena fly-nya tuh kebanyakan, jadi beberapa bagian itu ada yang bleber-bleber. Ini tuh nyopotnya gampang banget, jadi nggak butuh tenaga. Ini langsung review aja ya teman-teman ya. Tuh, ini tuh cantik banget dan mulus. Sebenarnya aku pengennya lebih gosong sih.
Cuman karena udah 45 menit banget, jadi ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur kalau kalian mau buat ini, aku saranin adonannya agak lebih tipis lagi ya teman-teman ya, soalnya kalian bisa lihat ini tuh fla sama adonannya tuh lebih tebelan adonannya gitu, jadi kurang tebel gitu loh flanya. Tapi nggak apa-apa, ini overall enak banget. Mulai dari adonan pie-nya tuh enak banget, crispy gitu loh teman-teman. Terus flanya juga lembut dan manis, walaupun kurang manis. Kalau kalian pengen lebih manis tambahin gula. Cuman menurut aku ini aja udah enak, apalagi dimasukin kulkas. Wah, the best banget sih, aku lebih suka kayak gitu. Biar ini ala-ala seperti pai susu Bali, jadi aku bungkus aja pakai OP. Tenang aja, OP-nya aku juga bakal kasih rekomendasi aku beli di mana. Jadi untuk rekomendasi produk hari ini aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Thank you.